Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi saya Sini Maha Putri. Di sini saya akan membahas mengenai materi mengenai Maulid Nabi. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita awali pertemuan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita akan membahas materi mengenai Maulid Nabi, alangkah baiknya juga kita awali pertemuan kali ini dengan membaca sholawat bersama-sama. Kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dengan berharap beliau bisa memberikan syafaatnya kepada kita kelak di akhirat nanti. Kita membaca sholawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ada yang tahu nggak sih apa keutamaan kita jika kita sering bersolawat atau gemar bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Apa aja ya kira-kira? Oke. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu keutamaan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa keutamaan, diantaranya yang pertama yaitu jika kita gemar bersolawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan membaca solawat kepadanya sebanyak 10 kali lipat. Yang kedua, Rasulullah SAW akan membaca solawat untuk dirinya juga. Dan ketiga, para malaikat pun akan membaca sholawat untuknya kepada orang-orang yang bersolawat. Yang keempat, barang siapa yang bersolawat untuk Nabi SAW, maka ia akan diangkat derajatnya, ditambah kebaikannya, dan dihapuskan segala keburukan. Yang kelima yaitu jika ia bersolawat, maka ia bagaikan memerdekakan 10 hamba sahaya yang dimerdekakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, membaca sholawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa, yaitu berdasarkan keimanan seseorang dalam kecintaannya dan keikhlasannya dalam membaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Nah, setelah mendengar beberapa keutamaan dalam bersolawat, ada yang menginginkan tidak keutamaan ketika kita bersolawat? Ada? Ya, jelas tentu kita menginginkan keutamaan-keutamaan yang tadi sudah saya sampaikan. Oleh karena itu, mari kita setiap saat kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, baik itu hanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sudah cukup untuk menjadikan lisan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Oke, kita lanjut dengan materi mengenai yang tadi sudah saya sampaikan tentang Maulid Nabi. Sebelum itu, apa sih arti dari Maulid Nabi? Apa ya? Ada yang tahu? Ya, Maulid Nabi adalah sesuatu hal yang mengingatkan kaum muslimin atau manusia tentang risalah dan sirah dari Rasulullah SAW. Dengan begitu, umat Islam akan memahami bahwa satu-satunya tauladan yaitu adalah Rasulullah SAW. Nah, sebelum itu, siapa yang tahu kapan Rasulullah SAW dilahirkan? Ya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 22 April di kota Mekah saat tahun Gajah atau sekitar 571 Masehi. Ayah Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya yaitu Siti Aminah binti Wahab.
sang ayah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW lahir, dan ibunya meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa sih kira-kira latar belakang dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini? Apa ya? Jadi setelah bertahun-tahun Rasulullah SAW wafat, perjuangan Islam hampir punah. Di sana sini hanya mementingkan kepentingan pribadi belaka. Maka ada salah satu seorang pejuang Islam yang mempunyai gagasan agar diadakannya peringatan Maulid Nabi, yang pada saat itu diceritakan betapa pahit pedihnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Tahukah kalian siapa orang yang menyampaikan gagasan untuk diadakannya perayaan Maulid Nabi? Beliau adalah Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Tujuannya untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin dalam rangka menghadapi perang salib yang waktu itu akan dilaksanakan dengan melawan kaum salibis dari Eropa. Nah, sementara itu di Indonesia sejarah Maulid Nabi berkembang pada zaman Wali Songo atau sekitar tahun 1404 Masehi. Nah, perayaan tersebut dilakukan demi menarik hati masyarakat untuk memeluk agama Islam. Dalil yang mendasari adanya Maulid Nabi terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Dalil tersebut menjadi salah satu acuan bahwa pentingnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan bentuk peribadatan kita. Nah, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang nabi pilihan yang banyak sekali keunggulan dan keteladanan yang harus kita contoh. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam, baik itu untuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Semua itu akan memperoleh rahmat kasih sayang melalui terutusnya Rasulullah SAW. Sebagai contoh, tahukah kalian bagaimana keadaan manusia dari bangsa Arab maupun bangsa lain sebelum Nabi Muhammad SAW diutus? Tidak lain, bangsa Arab maupun bangsa yang lainnya sebelum Rasulullah SAW diutus, kehidupan mereka dalam suasana yang tidak teratur, berpecah belah, serta saling bermusuhan. Nah, karena pada saat itu mereka hanya menghambakan diri kepada benda yang mati seperti berhala, patung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika kondisi kehidupan kita ingin berubah, maka yang harus kita lakukan adalah mau dan berani mengubah kehidupan kita sendiri. Seperti Rasulullah SAW yang telah mengubah zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Maka dari itu, mari kita mengikuti teladan Rasulullah SAW secara utuh dalam mengarungi perjuangan ini untuk menuju kehidupan umat yang lebih maju dan bermartabat, yang dimana akan datang pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita menjadi bagian dalam mengubah kehidupan umat yang akan lebih maju untuk zaman yang akan datang. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah menyimak, dan sudah bersama-sama
kita bahas tentang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.